Penasaran gak sih gimana take home test buat senior data analis di Gojeknya Eropa? Gue pernah ikut tesnya, lolos dan dapet offer. Sini gue ceritain. Jadi sekitar tahun lalu, gue tuh pernah dapet tes buat senior data analis di Gojeknya Eropa, yaitu company-nya namanya Bolt. Bolt ini tuh base-nya di Estonia. Kalau lolos, waktu itu gue akan disponsorin dan dibiayain untuk pindah sekeluarga ke Estonia. Salah satu tasknya itu adalah take home test. Dikasih waktu 1 minggu buat ngerjain. Nama tasknya itu upfront pricing. Kita disuruh kasih analisa kita tentang salah satu model yang dipakai Bolt buat memprediksi harga tarif untuk taksinya. Ini itu istilahnya deep dive analysis. Intinya, kita benar-benar menggali dan mencari insight terhadap suatu topik dari berbagai sudut pandang dan akhirnya kita berikan kesimpulannya kepada stakeholder kita. Nah, buat ngerjainnya, gue menggunakan framework yaitu 5 step ini. Yang pertama background. Kita harus benar-benar tahu kenapa sih kita harus lakuin analisis ini. Kenapa? Soalnya deep dive analysis ini tuh butuh waktu yang lumayan panjang buat ngerjain. Sehingga kalau emang impact-nya atau isunya nggak worth it, ya udah berarti nggak usah dikerjain aja mendingan. Contohnya kalau di case ini, karena akurasinya cuma 55%, makanya isu ini penting banget buat dibahas. Yang kedua, data. Pahami dulu case yang mau dianalisa. Jadi kita harus familiar dulu sama datanya. Datanya kayak gimana sih bentuknya? Kira-kira isinya tuh kayak gimana? Kita udah go through beberapa sampel datanya belum? Supaya kita familiar ketika ada misalnya hidden constraint atau caveat di dalam datanya. Nah, yang ketiga, hipotesis. Setelah kita familiar sama datanya, kita bentuk sebuah hipotesis yang akan kita tes ke datanya itu. Contohnya, kita punya hipotesis bahwa modelnya itu nggak perform di waktu-waktu tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu. Inilah yang mau kita cari dan kita gali di analisa ini. Yang keempat, iterasi. Dari hasil pengecekan hipotesis itu, pasti muncul nih banyak informasi dan insight baru dari analisa kita. Kita gunakan fase iterasi ini buat terus-terusan merefine hipotesis kita, sehingga kita bisa terus menggali dari berbagai macam sudut pandang nih, supaya analisa kita menjadi lebih rich. Terakhir, conclusion. Jadi dari semua analisa itu yang udah kita siapin, yang udah kita gali dan kita cari insight-nya, kita harus merangkai itu semua menjadi sebuah story dan sebuah kesimpulan yang bagus, yang relevan buat stakeholder kita. Karena kalau terlalu kompleks juga malas justru yang dengerin. Kalau di case ini, ternyata modelnya itu nggak akurat karena dia salah memprediksi ketika kondisinya lagi rush hour atau lagi macet. Itulah yang menjadi rekomendasi akhir dari deep dive analisis gue. Oke, jadi gimana? Ada yang punya pengalaman yang mirip nggak? Atau kalau mau tanya-tanya juga boleh kok. Kita saling bantu ya.